Bab 103. Dalam doanya dia memohon ampun karena membuat Gaza marah dan tidak ridho. Dia juga memohon agar Gaza tidak salah paham dan besok Gaza tidak lagi melarangnya bertemu Gaza dan menjelaskan semua. Sanum meminta agar Allah melunakkan hati Gaza maupun Gaza. Aku mau pulang Azam. Sanum berdiri di depan Gaza yang baru keluar dari kamarnya. Ini hari Minggu. Rumah kamu di sini, Zara. Aku gak punya tenaga untuk berdebat lagi. Tolong biarkan aku pulang. Gaza menggeleng. Bibi sudah masak. Ayo sarapan. Siang ini papa mama pulang. Aku akan kenalkan kamu dengan mereka. Sanum menarik tangannya. Aku mau pulang. Ini rumah kamu Zara. Kamu sudah pulang. 144. Bukan Azam, ini bukan rumah aku, tapi rumah kamu dengan orang tua kamu. Mereka akan menerima kamu di sini. Mereka tahu aku mencari kamu. Ini rumah kamu mulai saat ini. Kamu di sini. Aku sudah punya Mas Gaza. Aku harus pulang. Bisa gak sih kamu ikutin kata aku sebagai kakak kamu Zara? Bentak Gaza. Dia kesal karena Sanum terus meminta pulang sedang dia adalah keluarganya. Sanum terkisap. Dia sontak mundur. Tersadar membentak. Gaza merasa bersalah dan memegang pundak Sanum. Sanum menepis kasar. Kamu marah karena Mas Gaza bentak aku karena dia salah paham. Tapi kamu membentak aku Azam, maaf. Aku hanya kesal kamu seperti ini, lirik Gaza menatap sendu. Aku bahagia akhirnya tahu bahwa selama ini aku kenal dengan kembaran aku sendiri, tapi Azam jangan buat aku tidak senang bertemu kamu karena kamu seegois ini. Aku sudah menjelaskan tentang Mas Gaza, kenapa kamu tetap seperti ini. Zara, jangan buat hubungan kita makin renggang karena sikap kamu Azam. Sanum menggeleng lemah. Dia kemudian berbalik pergi kembali ke dalam kamar. Zara, aku minta maaf. Aku gak bermaksud, Zara dengarkan aku dulu. Gaza mengetuk pintu yang kini ditutup dan dikunci Sanum. Rasa takut menelusup ke hatinya, membayangkan saudara kembarnya membencinya. Zara, aku lakuin ini untuk kamu. Sanum menyandarkan punggungnya di belakang pintu, tubuhnya lalu merosot ke lantai. Dia menghela napas dalam. Mas Gaza. Dering ponsel yang terus berbunyi membuat Gaza menjangkau sekitar dengan tangannya mencari keberadaan ponsel itu. Matanya masih terpejam. Cek. Dia malah menyentuh karpet. Matanya perlahan terbuka, cahaya mentari masuk dari balik celah tirai yang tertutup. Gaza menyipit dan mengubah posisi jadi duduk. Seh. Dia memijit kepalanya yang terasa pusing. Gaza menatap sekitar dan di mana dia tertidur. Lantai di samping sofa luar. Pikirannya kembali ke hari kemarin lalu semalaman. Gaza menghela napas kasar dan mengacak rambutnya. Dia mengamati apartemen yang lengang. Lalu pada dapur. Sebelumnya sepagi ini ada Sanum di sana. Tatapannya sendu. Dering ponsel yang terus berbisik membuatnya mencari keberadaan benda itu. Gaza merogoh kantong jaketnya. Tidak ada. Dia rogoh saku celananya. Tidak ada apa-apa.
145. Perhatiannya teralih pada sofa. Di sana ponselnya. Gaza menjangkau benda tersebut dan menyipit melihat nama penelepon. Bu Kayla. Istri Vian. 15 panggilan terjawab. Gaza merejek saja karena sedang tidak ingin meladeni siapapun. Kepalanya pusing, dia memilih berdiri untuk mengambil air dingin. Selang beberapa detik kemudian ponselnya berbunyi lagi. Dia yang kini sudah berjalan ke dapur memilih. Abai. Gaza membuka kulkas dan mengambil air dingin di sana. Dia teguk langsung minuman tersebut hingga jakunnya naik turun. Mas, minumnya duduk. Suara omelan Sanum berputar di kepalanya. Gaza meminum air itu dengan rakus sampai nafasnya tersengal. Tangannya mencengkram kuat botol minuman dingin itu kala bayangan Sanum dipeluk Gaza kembali terlintas. Gaza lalu melemparnya ke dinding. Sit. Umpatnya marah. Di mana dia? Kak, mana Azara? Mia memasuki rumah dengan senyuman lebar. Di belakangnya Rean berjalan membawa sebuah kantong dengan bertuliskan oleh-oleh Jogja. Kas yang tengah bingung dan berjalan mondar-mandir di rumah sontak menoleh. Dia mendekat. Di kamar tamu, Ma. Kaza menyalim tangan mamannya lalu pada Rean. Loh, Azara masih tidur. Sudah jam 11 siang. Mia mengernyit, dia menatap jam di pergelangan tangan kirinya. Kaza menghela napas. Azara mengurung diri. Kenapakah kalian beranten? Tanya Rean. Dia marah, ucapnya pelan. Kenapa? Apa yang terjadi kemarin, Kak? Kemarin Mia menelpon karena Kaza tidak dagang juga ke hotel tempat mereka menginap. Begitu diberitahu sudah di Jakarta bagaimana tidak shock. Kaza menjelaskan tentang dia yang menemukan Azara. Makanya mereka cepat pulang. Sebenarnya mereka butuh 3-4 hari di Jogja. Ma tolong bujuk dulu Azara turun dan makan. Dia belum malam sejak malam, Kaza khawatir kalau Azara sakit, tatapan itu sangat khawatir. Mia mengangguk. Ya sudah Mama coba ya. Mia beranjak naik ke tangga, Rean mengikuti istrinya. Kaza juga mengekor di belakang setelah meminta Bibi membawa sarapan baru ke atas. Tok tok tok. Assalamualaikum Azara, Mia mengetuk pintu, dan tidak butuh waktu lama hingga pintu itu terbuka. 146. Sanum yang di dalam kaget melihat seorang perempuan cantik yang masih tampak muda tersenyum padanya. Lalu pria di sebelahnya yang sepertinya suaminya. Dan Kaza di belakang. Azara, kamu cantik sekali. Sanum tersenyum kecil di balik cadarnya. Dia mengambil tangan Mia untuk salim. Terima kasih Tante. Tunggu, kamu abis nangis ya? Senyum Mia pudar berganti khawatir. Dia menangkup tangannya di pipi Azara dan menatap mata yang memerah itu. Kak, kamu apakan Azara? Mia menatap anaknya penuh interogasi. Kaza mengatupkan bibirnya. Dia menatap bersalah pada Sanum, bukannya membuat Sanum tersenyum setelah tahu saudari kembarnya dia malah membuat menangis. Mau Mama peluk? Mia menawarkan pelukan dan membuka tangannya. Sanum menatap wajah Mia,
Perlakuan tersebut membuat air matanya jatuh. Dia mengangguk pelan hingga pelukan hangat seorang ibu dia rasakan. Punggungnya diusap lembut dengan kata menenangkan. Gak apa-apa Azara. Nangis aja biar lega, ucapan itu membuatnya malah terisak. Ryan menatap putranya. Baru bertemu kembaran, kamu membuatnya menangis kah? Kaza gak bermaksud Pak. Sanum mau pulang tante, ujar Sanum melepaskan pelukan dan memohon. Tatapan mereka beralih pada Sanum. Sanum mau pulang ke tempat Mas Gaza. Bilang Azam biarkan Sanum pergi, Sanum menungkup kedua tangannya di depan dada. Sebulir air mata jatuh lagi. Jangan Ma. Aza harus tetap di sini, Kaza menggeleng. Azam, jangan gini, lirihnya. Siapa Gaza? Potong Ryan. Tidak asing dengan nama tersebut. Anak dari Pak Sakaya, keluarga Leonard. Papa pasti tahu karena menangani kasus itu. Kaza menatap lurus. Ryan. Gaza itu. Mia terkejut. Iya Ma. Lalu apa hubungannya dengan Gaza? Kenapa Azara minta pulang ke tempat Gaza? Mas Gaza suami Sanum. Sanum harus pulang tante. Mata Mia membulat. Ryan juga terkejut. Sanum, sudah menikah. Azara sudah menikah dan bersama Gaza, Kaza mengeratkan giginya. Mengingat Gaza membuatnya kesal. Kamu melarang Azara bertemu suaminya. Ryan menatap penuh putranya. Tentu aja Pak. Papa tahu siapa Gaza dan kejahatannya. Dia juga anak dari Pak Sakaya. Intonasi Kaza berubah karena membahas Gaza. 147. Tapi kamu tidak seharusnya melakukan itu Kak, nasihat Mia. Kaza harus melakukannya Ma. Gaza gak pantas bersanding di sisi Azara. Dia seorang pembunuh sama seperti papanya. Mas Gaza gak seperti itu Azam. Ucap Sanum bergetar. Jangan katakan Mas Gaza pembunuh. Dia tidak suka kata itu. Itu benar Azara. Dia gak baik. Pama kalian tahu itu. Bahkan kemarin dia membentak Aza di depan Kaza. Karena Mas Gaza gak tahu kamu kembaran aku Azam. Ucap Sanum dengan nafas memburu. Kenapa sih kamu gak bisa ngerti? Kamu yang gak ngerti Azara. Mata kamu tertutup karena cinta dia. Mas Gaza gak seburuk yang kamu pikir. Mas Gaza baik. Tenang sayang. Mia mengusap lembut lengan atas Sanum, menenangkan. Kamu bisa pulang ke tempat Gaza ya? Ma. Protes Kaza. Terima kasih tante, Sanum memeluk. Mama gak bisa lakuin itu. Kaza gak setuju dan gak bolehin Azara pergi ke sana. Ryan menepuk pundak anaknya. Papa tahu kamu menjaga Zara, tapi kamu gak bisa melarang Aza pulang kepada Gaza. Pa. Kaza tidak percaya ini, kenapa orang tuanya malah membiarkan. Mereka tahu semuanya. Kaza keluarga Sanum satu-satunya. Kaza yang punya hak penuh terhadap Azara. Kamu salah Kak. Kamu gak punya hak apa-apa untuk Zara nak,
ujar Mia meluruskan. Kaza mengeratkan giginya. Kaza melindungi Azara. Kenapa kalian seperti ini? Kak, dengar papa, ucap Ryan. Ketika seorang perempuan menikah, tanggung jawab dia ada pada suaminya sepenuhnya. Kamu sebagai saudara kembar Sanum tidak bisa ikut campur rumah tangga mereka. Bahkan orang tua saja tidak punya ikut campur terhadap anaknya yang sudah menikah. Kepalanya terasa berdenyut. Ini bukan soal ikut campur tapi Kaza gak mau Aza bersama orang yang salah. Mas Gaza gak seburuk itu Azam. Tatapan Sanum beralih pada Ryan dan Mia. Tante Om, percaya saya, Mas Gaza baik. Mas Gaza jaga Sanum dan sayang Sanum. Mas Gaza mungkin melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi Mas Gaza menyesalinya dan sedang berubah jadi lebih baik. Tolong jangan beranggapan buruk kepada suami Sanum hanya karena masa lalunya. Semua orang bisa berubah. Termasuk Mas Gaza. Sanum bisa melihat kesungguhan itu. Mia dan Ryan menatap kasihan Azara. Iya Azara. Kamu pasti sudah paham Gaza dibanding kami. Sarapan dulu lalu biar kami antar ke tempat Gaza. Tapi nanti ceritakan semuanya kepada kami Sanum mengangguk. Kaza membuang nafas kasar dan mengusap wajahnya gusar. Kak, kamu dengar sendiri Azara bilang apa? Kamu harus percaya itu dan ubah rasa benci itu. Gaza adik ipar kamu sekarang. 148. Kaza gak sudi, ketusnya. Mia menghela napas. Kak, jangan buat hubungan kalian jadi renggang. Bukankah kalian baru bertemu? Kenapa gak kasih aja kesempatan buat Gaza? Azara bilang dia berubah. Gak menghilangkan kejahatan yang dia buat kan Ma? Apa kita harus benci seseorang hanya karena masa lalunya yang gak bisa kita terima Azam? Tanya Sanum melirih. Kaza membuang pandang. Biar saja Kaza dulu Aza. Dia perlu waktu untuk mengerti ini. Kamu bisa buktikan ucapan kamu biar Kaza menerima Gaza ya. Sanum mengangguk. Baiklah. Bibi sudah mengantar makanan. Azara makan dulu. Mia mengambil alih piring yang dibawa Bibi, beliau sejak tadi hanya berdiri memegang piring menunggu. Gas sekarang. Besok. Azara harus di sini sehari lagi, ujar Kaza. Mas Gaza belum tahu aku di sini Asam. Aku kembalikan ponsel kamu. Tapi kamu tetap di sini hari ini. Sanum menggigit bibir bagian bawahnya. Dia menatap Mia yang memberikan anggukan. Kalian baru bertemu. Walaupun Mama belum tahu kenapa sebelumnya kalian kenal, tapi Asa, habiskan waktu kalian di sini dulu. Perbaiki hubungan kalian setelah bertengkar. Yang dikatakan Mama Mia benar. Di sini saja dulu nak. Bagaimanapun kami akan menjadi keluarga kamu. Orang tua Kaza juga orang tua kamu sekarang, ucap Ryan juga. Azara memang sudah menikah, tapi Kaza tetap keluarga kamu satu-satunya. Dan Mama Mia Papa Ryan orang tua baru kamu. Sanum terharu karena mereka memperlakukannya seperti ini. Dia mengangguk dengan air mata jatuh. Iya tante, Om. Mia mengulum senyum. Panggil Mama dan Papa. Seperti Kaza memanggil.
Papa Rean tadi bilang, kan kami orang tua kamu juga asa. Ibu Jarimia mengusap lembut air mata Sanum. Iya ma, pa, ujar Sanum pelan. Dia tersenyum kecil di balik cadarnya. Kaza memperhatikan Sanum yang akhirnya tersenyum setelah kemarin murung dan menangis. Apa benar keputusan ini? Membiarkan Sanum kembali kepada Gaza. Sungguh dia berat melakukan itu.